Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 31 Juli. Saya terus mengajak kita, mari kita terus membaca Alkitab, mari kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Dan sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kami percaya ada firman Tuhan yang meneguhkan kami, ada firman Tuhan yang mengarahkan iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema kita pagi hari ini, Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Saya bacakan dari Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus mengatakan demikian, saudara. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, sebab aku tidak menjadi malu karena Injil Kristus. Sebab aku tidak akan menjadi malu akan Injil Kristus. Bagi Paulus ada banyak hal yang menggoda supaya ia malu untuk memberitakan Injil. Yang pertama, saudara, bahwa Yesus yang diberitakan oleh Injil adalah orang yang mati digantung di kayu salib. Yang kedua, saudara, ajarannya sederhana. Bagi Paulus mungkin kurang menarik, bagi orang-orang intelek kurang menarik, karena ajarannya sangat sederhana. Yang ketiga, pengikutnya juga bukan orang-orang terpandang, melainkan orang-orang yang hina secara jasmani. Bahkan yang keempat juga, Injil mendapatkan perlawanan di mana-mana. Tetapi dalam ayat ini jelas, tegas, tanpa ragu Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab aku tidak menjadi malu karena Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Amin. Injil menunjukkan kepada kita jalan kepada keselamatan. Hanya orang yang akan binasa yang menolak Injil. Hanya bagi orang yang akan binasa yang memandang Injil itu suatu kebodohan. Sesungguhnya di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Dikatakan di sini, saudara, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kematian Kristus di kayu salib telah menggantikan kita sebagai orang yang sudah berdosa, dan kita dibenarkan, dilayakkan. Status manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kematian Kristus di kayu salib, kita sudah dilayakkan untuk boleh kembali bersekutu dengan Allah. Inilah, saudaraku, kebenaran Allah yang disampaikan lewat Injil, bahwa kematian Kristus di kayu salib menggantikan kita sebagai orang yang sudah berdosa, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan, orang yang dilayakkan untuk kita boleh kembali bersekutu bersama dengan Allah. Sebab manusia telah jatuh ke dalam dosa, sebab manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kematian Kristus di kayu salib, maka inilah, saudaraku, menjadi kekuatan Allah bagi orang-orang yang percaya, sehingga kita boleh dibenarkan, dosa-dosa kita tidak lagi diperhitungkan. Nah, kita orang yang sangat luar biasa, saudara. Anugerah Tuhan sangat besar bagi kita. Yang kedua dikatakan, saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Siapa itu orang benar? Itu kita yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena iman. Jadi bukan karena perbuatan kita, saudara. Bukan karena perbuatan baik kita.
bukan karena kesalehan kita, tetapi karena iman kepada Kristus. Maka kita dibolehkan menikmati hidup dalam kerajaan Allah. Di dalam Yohanes 3, saudara, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia seorang pengajar di Israel. Dia datang kepada Yesus pada malam hari. Yesus berkata kepadanya, Yohanes 3 yang ke-7, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kamu harus dilahirkan kembali supaya dapat melihat kerajaan Allah. Artinya apa, saudara? Harus mengikuti konsep yang diajarkan oleh Injil. Kita dibenarkan hanya karena iman kepada Kristus. Hanya karena iman, saudara. Hanya karena iman kita dibenarkan. Bukan perbuatan saleh kita. Bukan perbuatan amal kita. Tetapi karena iman, kita beriman kepada Kristus. Maka inilah alasan yang membenarkan kita. Inilah Injil yang diberitakan. Dan inilah Injil itu yang menjadi kekuatan Allah bagi kita orang percaya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.